Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum lan dawuh maring Bani Israil sapa nabiyuhum nabine Bani Israil. Lama tolabu suwangsane goleki sapa Bani Israil minggu saking nabi ayatan ing ayat alam mulki. Ing atase kerajaane Talut. Cara gampangannya oke, kita menerima Talut tapi buktinya nopo nak Talut itu layak jadi rojo. Inna ayat mulkihi saat temen ayat dari raja ni Talut. Iku ayat diakum yang teko ing sira kabeh apa butuh betapi apa peti. Ai sunduk dikse sunduk. Karena ingkang ono ing dalem tabut ko suwarul anbiya pira-pira surah pira-pira nabi. Anzala buah kang nurun lagu ing tabut sapa Allah taala ala adam ngalase adam. Wa tamarolan jadi terus apa ilang tabut ilahi maring Bani Israil. Fa ghalabathum al amalika alaihi wa khudhu. Mongko ngalano ing Bani Israil apa al amalika apa kelompok amalika alaihi ngatasi tabut. Wa khudhu lan padha ngalap sapa amalika ing tabut wa kana istaftihu nabi lan ana sapa amalika gawe istiftah gawe donga menang fi kan tabut ala adwi wa iqatimuna fil kitab fi kang ing dalam tabut sakinah te ketenangan itu makna ten ketenangan iku bikum rabbi wa baqiyatun lan bekas malah bekas asar masa yang perkara karo kang tinggal sapa alu Musa sapa keluargane Musa wa alu Harun lan keluargane Harun. Taroka gudikse ilmu suwari kade. Taroka gudikse tinggal sapa Musa lan Harun bu ing mah. Buma utawi taroka gu terus Baya Humarian nih. Terkan lagi. Subhanallah. Baqiyatun ma taraka alu Musa wa alu Harun. Terus taroka gu huma ya. Nama taroka bagaimana? Huma lagi. Masa orang boleh bareng orang. Betul tirka huma. Lain apa boleh ning sarang ning gale sawi no. Lama. Terus gimana? Taroka tirka guma wa baqiyatun mimma taroka alu Musa wa alu fihi kanggung dalam tabut sakinatun te ketenangan merobikum wa baqiyatun lan bekas mimma taroka sang barang kang tinggal sapa alu Musa wa alu Harun taro tirka guma tegese tirkae peninggalane Musa lan Harun. Waya tete kaguma iku nak ala Musa iku sepatu lorone Musa. Kowe ora percaya jimat. Kowe tak cerita dadi iku gak amat dene kowe bolak-balik ngomong wong kudu ro sejarah. Dadi ndelalah Kang Rumanto yen pangeran niku seni. Dadi kabeh ning dunya ora ana gunane, artine ora ana asare, ora ana labete kecuali biiznillah, kecuali kelan kersane Allah. Dadi diake kerja kiswah kabeh. Tapi dadi sunah Allah itu gawe jimat. Jadi yen Bani Israil itu nak perang supaya menangan nggo tabut. Nah, tabut itu isine itu gambar para nabi. Tabut itu peninggalan Nabi Musa. Peninggalan Nabi Musa sing tinggal perang. Yastaftihuna fi al-adwihim. Peninggalan sing wakan yastaftihuna fi al-adwihim. Sing jimat nalikane menghadapi lawan termasuk apa? Nakla Musa ya. Dua trompai Nabi Musa. Wa asahu tekene serbane Nabi Harun. Terus wa kofisen lan sak peti sak nopo
Sak cangkingan cara Rembang mana sak cangkingan sing tinggal ada jajan lho. Apa cara mriki? Iki wong itu nak belanja lho. Sos, petas. Minal mani saking madu mani alladzi kana yanzilu alaihi waradun dan pecahan minal Allah saking lho. Tahmilu ingkang gawa ing tabut sapa malaikat. Jadi intinya ngeten karo mantawi Kang Ahmad jenenge dadi tradisi nganggo jimat peninggalan. Jadi Nabi Musa itu peninggalan sandal. Ada sampe nak maca teng haikal iku. Sama nak maca wifi ke Imam Ghazali. Imam Ghazali agak ada kitab wifi. Imam Suyuti juga ada Stibur Rahmah, terus kados Al-Faqih Imam Ghazali. Iku misale ngete itu ora gambare sandal Rasulullah. Mengke iswa kada serbane Nabi Sinten Harun. Jadi mulai riyen memang ada tradisi jimat Bang Global ini, tapi itu mari sirik agak senjalan sing lakoni terutama. Jadi ngeten lho, jadi kula menangi panjenengane Mbah Hamid saniki. Kula menangi wonten kiai berburu serbane Sayyidina Umar. Jadi serbane Sayyidina Umar itu sangka Rasulullah marisi kembali ke Nabi Musa, Nabi Harun di Amamatu Harun. Kalau kali itu menangi, ini itu zaman kalau alit itu diregani pun 1,5 juta hermano. Terus saya juga berang 100 juta. Jadi itu memang disebut dalam Quran, ya, tapi tidak dalam arti saya percaya, orang percaya tahu. Tapi yang jelas kalau cerita dalam sejarah, memang Allah selalu nggak bentuk fisik untuk mengimplementasikan, untuk menjadi siarnya. Ada kiblat wonten Ka'bah, apa marmano. Kaum Bani Israel nak perang supaya menangan itu kudu nggawa trompai Nabi Musa wa ya ala Musa wa asahu ya wa amamatu Harun. Zaman Mbah Abdul Abbas Buntet itu terakhir anak putune Mbah Abdul Abbas Buntet nggih nggawa tongkat sing tinggalane bapak zaman Laman Londo. Zaman Murdani ditawar nganti larang, mergo terkenale tongkat iku iso nyeblokne pesawat. Itu mulai riyen banyak mitos-mitos wonten. Nah, ketika Talut ditunjuk sebagai pemimpin perang, niku Bani Israel nuntut, oke, Talut kita terima sebagai raja, sebagai panglima perang, tapi dengan catatan Talut membuktikan bahwa dia adalah orang yang membawa taroka al-Musa wa al-Harun. Jadi bukti nompo nak gue keris, itu gue nak ala Musa, gue amamatu Harun. Kalau menangis, dari riyen suka nak menlete mereka anak kerap bapak kalau aku dua ini serban ya, tapi sing kuning, jadi hebat sih kerjaan Mbah Hamid mereka hijau, jadi sing hijau gue upar mau radem. Terus perburuan golongan Kelambi untuk semua jadi ada baik itu. Sunan Kalijogo ini kan saya kumpat ya, ini. Kalau dia ada, kalau orang percaya dalam malah sing gue jadi kalau orang percaya ini orang ada iman. Ini kalau cerita tarikh dengan roh, jadi tradisi-tradisi akik, keris, hal-hal yang sifatnya peninggalan itu memang ada. Ini inna ayata mulki ayatiyakumud dabut fihi sakinatun rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun ayatirka huma wa yana ala Musa wa asohu wa amamatu Harun waradotuna. Artinya ono memang sejarah begitu itu ada, tapi itu imani ono. Tahmilu ingkang gawa ing mas sapa malaikat malaikat. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Iku dadi ayat in kuntum mu'minin. Fahamalatu mongko gawa ing iki lama taroka alu Musa sapa malaikat malaikat bena sama wal ardi. Wa hum yanzuruna ilaihi. Malana kiai-kiai kuno sing percaya keris, sing percaya jimat. Nak maca ayat iki semangat. Tekan sing digawe angon Nabi Musa nggo metaki wedhus. Alhamdulillah. Tekan sing dienggo Nabi Musa metaki wedhus diwangon. Musa niki ketemu. Tekane Nabi Musa zaman diwangon wedhus. Iku anggere kabeh kiai ngeklaim. Iku sing asli zaman Nabi Musa. Malah kok prank wong teng Israel ora ono prank iku masalah itu. Aku lho tetep rasional.
Karena orang kaya prank mirip kayu jati, misalnya orang kayu jati, jadi kayu zaitun. Zaitun itu tak tahu kalau kanca-kancaku ya rawat yang kuat, orang pantas keteken. Yang dia tengah kali, rumput nanti. Mulai rian wonten dengar mantu, jadi itu sejarah, jadi rian mulai rian, jadi Mulku Sulaiman itu terkenal di tengah ke. Sulaiman itu terkenal itu dua ahli-ahli. Sing dia dengan ahli-ahli itu sonalono alam jin dan kewan. Jadi ini dia bucu paling dipercaya. Jadi dia ini nanti biasa itu dicoba, tak ceritani itu. Kalau cerita lain, tapi saya imani. Aku yang percaya aku ya imani, tapi nak dari skillnya tak ceritani memang pernah ada sejarah begitu. Jadi Mulku Sulaiman itu fi khotamihi, ya Mulku Sulaiman apa? Fi khotamihi. Ya tradisinya kayak ada pondok sing cek kuno-kuno Hermanto. Nak dia kayak jiaduk, nak biasa tadi. Dapat sendiri. Lo kami tak lo kuyan deh. Cerita ilmiah lo, tapi cerita nak lo beberapa iman. Bareng orang Nabi Sulaiman itu diwil wahyu, yang paling dipercaya. Jibuli wili Nabi Sulaiman paling dipercaya sarori setengah selir. Tiga no tenggene jin. Akhirnya jin itu raine mirip Nabi Sulaiman, wibawane kok Nabi Sulaiman. Terus bareng orang ngantor. Bareng Ahmadin wis kesulap ganteng gagal Nabi Sulaiman ngantor. Ya jin-jin tunduk mana-mana tunduk bareng. Nah, sing Nabi Sulaiman berkowise gak diali-ali terus jadi gembel. Ya Nabi Sulaiman jadi sing saiki Mbak Sulaiman jadi apa? Ya gembel tenan nak percaya. Sampai dengan ngedan. Cerita lho tenan ora cerita kadang ora bener. Tapi kalau gak ada kitab artinya ana ning kitab, tapi nak wong sak alime kula sak alime tiyang-tiyang sing alim. Itu mesti percaya ngoten maksudnya. Nah contoh ana ning kitab. Jadi ning diti cerita anak Sulaiman, Nabi Sulaiman wong dia cerita kata-kata. Ya Sulaiman terkenal raja, kondang. Kok ning dalan-dalan muni aku iki Sulaiman. Raja asli. Wong darane wong edan. Bon bareng Nabi Sulaiman sudah tidak bisa memaksakan publik percaya bahwa dia yang Sulaiman terus diwenang pangeran. Ya Allah masalahnya apa itu? Sekarang Allah diceritani ya Rasman. Allah cerita ini. Masalahnya ini man gue pas ali-alimu buat titipno film, buat titipno selera itu terus disilan jin terus akhirnya ini. Oh ngoten. Ini gue tenggene jurat surat sisiden. Sing hafal Quran ini. Ini lho sing wala kepatan Sulaiman wa alqaina ala kursi sadatan semua anak nih. Surat itu boleh ngomong boleh kesane ngerti. Karena sing tau dukun barang itu cerita surat selikur. Napa sing ngomong surat Walaupun fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan summa anak. Nomor 7 qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman kula sempat nanti. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Niki nomor renggen kula nomor Nangger kula Armando nomor 300 376 golongan ini rumah 300 ya ingin kalau 376 376 Belum ya, tolong atas 96 dulu, tengah ayat ini dulu. Walaupun fatan Sulaiman, namun kemana? Pol ngisor gitu. Ini suratnya dari surat sukses. Yang dulu nomor berapa mas? Tolong atas 75 pasti ayat ini. Tolong atas 75 kamu.
Lemu ketemu tuh. Sini singgiri sor. Walakat fatanna Sulaiman. Lagi. Teman uji kita Sulaiman anak Sulaiman. Sulaiman itu tahu tak uji. Ibtalaina tak uji bisa bagi mulki. Wadhalika ditazawuji bimro'atin. Sulaiman itu tahu rabi wong wedok hawa wil lah kemana. Duwe gundik. Wakana tak butuh sona. Nabi Sulaiman tak ngis sekolah kiai ya. Kiai rabi santri kan gak modis. Rabi modis. Padahal ibadahnya gak bener. Wakana tak butuh sona. Fidarihim nuwiri ilmi. Jebule bojone iku ijek musyrik. Tapi Sulaiman gak ngerti. Iki wakana ana apa mulku kerajaane Sulaiman fi khotamihi. Ing dalem ali-aline Sulaiman, nggih. Mun ngerti ya? Fana zahu. Kok model santri lho hormat. Mongko nyopok sapa Sulaiman ing khotam intairo datil khola nalikane ape mlebu WC. Wa madha gulanya ana Sulaiman ing khotam indam ro'atihi al-musammat bil amina ala adatihi. Fajaha jinniyun fi surati Sulaiman fa'akhudhahu minha. Bareng ngono bareng dititipno kabeh cawe itu malah terus dibejin. Ya terus jine ngantor sekarang Nabi sinten? Sulaiman. Sekonda. Lah sing Nabi Sulaiman iki lho wae. Dua dari kaljinnu. Moga hasil niku terusane cerita Fakor Sulaiman fi ghairi haatihi. Terus Nabi Sulaiman metu ke WC wis gak gaya. Niku lho terusane cerita Fakor Sulaiman fi ghairi haatihi. Sulaiman metu ora gaya. Wong wali Hermanto. Mun ketemu ya. Faro'aha ala kursihi. Wa qala linnas ana Sulaiman fa angkaru. Jadi kiai tahu jatuh barang. Wah, jadi tak cerita bener. Wah, ini ngaji ngalim tenan men iki kula lagi dengan kula niku iku jalalan setengah apal. Yen apal kula. Nek golek yo gampang. Iki kula kadang ora percaya, cerita ngono ora percaya. Semata aja. Bari tenang amat. Ali-ali temen. Tenang cerita. Aku tenang hukum, dari karuan rumah tangga tenang, aku cerita udah bener. Sebenarnya betul bener, jangan cerita. Jadi sama nomor mualim tenang, ngaji ilmu tafsir macam-macam polemik tentang cerita Israiliyat. Memang cerita itu sebagian ada, tapi kan siang kan sudah ada sisi macam-macam. Jadi misalnya kata sekolah kitab, atas nama kitab mungkin kalau nak fatwa itu bener, tapi anak umat bener. Tapi atas nama Basyariah kalau dua nafsu, dua klenek, dua afiliasi politik, dua keduanya. Itu yang dimaksud Rasulullah. Sausnya aku orang pemimpin, sehingga itu kebenaran di Quran dan hadis. Dan Rasulullah orang ngendikan, aku ninggal perkara telu, Quran hadis ulama udah disebut. Malah nak mau ngalim tenan kata ulama-ulama yang bener, termasuk pulau termasuk ulama bener. Itu yang diulang itu ilmu. Buatan kultus ya Romanto, mereka sing abadi ku. Ini waktu contohnya kayak ketika kiai zina atau jatuh itu bagus, berarti orang masih percaya teks bahwa teks Quran memang melarang zina. Kali zina ya jatuh tenang. Waktu keyakinannya wong Islam itu wong ngaramno riba, kali lagi riba jatuh tenang. Nah, ulama itu juga punya sisi ngoten. Jadi termasuk kelemahan Imam Nawawi Banten, Imam Suyuti itu kadang mau pakai cerita Israiliyat. Israiliyat itu yang berbantu cerita yang nggak mesti benarnya itu. Tapi meskipun nggak mesti bohong. Jadi Israiliyat itu cerita sih nggak mesti benar, tapi nggak mesti bohong. Diskampang, macam kalau negara cerita seputar Bajunet atau wali-wali Sinten zaman Mbah Sinten. Cerita itu kan dua. Cerita itu karena objektif. Nomor dua kadang ya digede-gede penggemar. Sekolah pelor, mari sebagai daerah tedas. Jebule di bisnis. Barang dia itu modal pelor sing juga dukune. Itu kan terus repot gitu. Orang percaya nyatane kadang baru tak pelor ora tegas tenan, dia keliru. Sama ora percaya teman-teman dia keliru. Tapi percaya teman-teman sing tak pelor bocok muati wae. Nah itu cerita tadi barang sing sifat hikayat. Bisnis kedua mari suka, kadang dia mari suka, tapi jadi mari mangkrut ya akeh. Mari suka ya tadi. Artinya tak cerita. Cerita umpama tenan iku mbok tiru persis ora mesti ya. Sampeyan saiki tak kei tekane Nabi Musa, apa terus kondang kok Nabi Musa. Kan ya sering mesti. Sampeyan duwe ali-ali, mbok rumah nganti nek ning WC mbok coplok. Wis mbok rewangi ngono jebule ora ono kasiate mbok. Mbok pasti nek ning WC mbok coba.
Iya, nah ahli-ahli Nabi Sulaiman mungkin tenan. Iki urusane ahli-ahli iku ora dipikir, Pak. Kulo nanti debat iki kiai. Lho ini tenan cerita ini Nabi Sulaiman zaman Nabi Sulaiman dia hati-hati ngene-ngene lho. Iku masalah ahli-ahli Nabi Sulaiman. Bahwa ini jenengan keramat nang ngono lah mesti mati ngono. Ini bakat ahli-ahli Nabi Sulaiman apa ahli-ahli jenengan? Lha iku sing dari santri. Lho iya, kadang kan kiai itu mensugesti. Nabi Sulaiman dhewe kondangnya mergo ahli-ahli. Oke, iku ahli-ahli Nabi Sulaiman itu sana ahli-ahli yang jenengan itu tak tirakati ban. Yang biasa betul-betul tetap mawon, betul cetak hati-hati. Paham? Jadi masalah kita ini beda sekali. Bukan saya kerjaman, jadi kalau bukan percaya cerita-cerita. Artinya bukan percaya umpama bener itu tidak mesti kena ditiru gitu. Ya karena masalahnya berbeda. Contoh paling gampang menyangkut keramat Romanto. Kalau misalnya keramat, jadi suatu saat pernah keramat kula cara apa? Nggih. Kadang cara kula mergo lagi dituruti dadi cacile. Jadi cara ilmu tasawuf. Kabeh wali mesti pernah keramat ke wali iki sebab krana ngalime mbok krana marate. Wali itu kemungkinannya kan 3 nih zaman akhir. Orang alim atau waras yang sabar atau hakim yang adil. Jadi untuk dicintai Allah di zaman akhir paling mungkin ya lewat jalur-jalur gitu ya. Kita miskin sabar atau alim atau apa. Itu kadang hormat. Kalau nanti mau terhikam, Allah menunjukkan keanehan yang sampeyan mukjizat. Cara Nabi mukjizat, cara wali keramat. Itu kadang jebule Allah itu nganggep imane sampean itu lemah sehingga butuh hiburan. Misalnya kalau ngeten, aku wiridan tenanan. Alam ini kan wajar-wajar saja ya. Misalnya sampean mangan waras. Sampai kumpul itu seneng, di duit wajar-wajar saja. Dan supaya kelihatan kekuatan non wajar, itu Allah selalu bikin. Jadi khorikul adat. Mulanya tarikh keramat itu amrun khorikun lil adat. Barang sing nyulayani adat. Kalau kalian ini, sehingga Allah terus gawe amrun khorikun lil adat. Misalnya orang kiai sama lagu duri banyu. Tapi amrun khorikun lil adat ini tidak mesti maslahat bahkan kanggo wali sing duwe keramat itu. Gitu. Ya karena itu kadang Allah lagi nganggep guru cacile. Jadi mau kok cerita zaman Khatar Sadari Syabdul Qadir itu kalau diberi keramat malah nangis gitu. Karena imannya dia dibuktikan dengan hal-hal yang sifatnya menghibur kok cacile. Gua balik ini malah gitu. Jadi misalnya kayak ngeten jenengan dungo tenanan sampai Allah disembadani ajaib. Ajaib ini kemungkinannya 2. Allah nuruti sampean dengan hati menghibur. Tapi Allah tetap gak berkehendak. Ini menjadi taruhan tauhid. Dengan disembadani pangeran orang, Allah tetap la ilaha illallah. Paham global ini. Dengan atau tanpa dungane sampean mustajab, Allah tetap la ilaha illallah. Tetap Allahus somat. Kita sebagai seorang mukmin kan tetap bagus Armanto. Gusti cek dungo kula jenengan sembadani cek mboten, tetap wa ilaihi turja'un. Tetap toh akhirnya kita kembali ke Allah. Dengan atau tanpa saya kaya, bahak cek suul khotimah lah, ya tetap la ilaha illallah. Mulai kalau mun sering matur tengginan, keresahan kita terhadap suul khotimah itu jangan sampai mempertaruhkan iman. Apa kowe nak suul khotimah terus hakikate saiki pangeran setan. Cek kowe suul khotimah, cek kowe tukang zina, cek pembunuh, tetap Allah sita. Allah tetap zat paling layak disembah. Allah tetap zat yang paling layak dipuji. Jangan sampai Anda ini mempertaruhkan tauhid hanya karena kerahasiaan pribadi. Ya jadi sampai misalnya lu biasa, kan lucu Armando, hanya karena kita di neraka. Mau gara-gara kita yang nggak penting ini di neraka terus ketika ada ilmu kan tidak bisa ya. Kan betul sakit. Jadi kita tidak bisa mempertaruhkan tauhid dengan hal-hal yang terkait dengan kita. Saat ini ya terzaman dungo nganti mati, dungo merati sembadani. Apa terus ku iso menstatuskan Allah berarti Allah itu gak welas, aku dungo orang disembadani itu. Tidak bisa. Hakikat yang ada pada kamu itu tidak bisa merubah keadaannya Allah yang sebenarnya. Sama seperti 2 tidak berdua itu 4. Kamu akui apa tidak tetap 4. Mulai Quran itu sering dengan keangkuhannya ngendikan kul aminu bi Allah. Untuk minus, kau iman raiman ora urusan. Nah artinya ngeten. Ketika hakikat tidak bisa rubah, jenenge keramat, mukjizat, istidrat itu hal yang semuanya ada. Wong kafir juga ada istidrat. Sama nak delok cerita-cerita
orang-orang Kristen sing gada magic ini gue nggak kalah dengan GG sing gerah. Wong abangan sing dukun-dukun kejawen ra salat ora kalah ajaib untuk kita sing salat. Karena apa? Memang bagi Allah amrun khariqul adat itu tidak ada kaitannya dengan tauhid. Aku bangga amrun khariqul adat, tapi nak ceritain dukun-dukun konek-konek itu sering bisa membuktikan amrun khariqul adat. Kalau ngaji ilmu dengan mantan memang mungkin cara ngawam gak cocok, tapi kalau tahqiq dalam berpikir ini tahqiq. Fir'aun itu gak tahu lesu, padahal aku pangeran. Paham? Kuat ada yang kafir yang duit amrun khariqul adat. Foto atas ni wow, Nabi Sulaiman ternyata iso tope ngono iso diakali mbek jin. Iso diakali mbek wile. Karena apa? Allah ingin menunjukkan bahwa Sulaiman itu mau nabi. Artinya gak megang otoritas. Bagaimana cerita-cerita Israiliyat itu hanya sebagai bukti bahwa kita ini punya masalah-masalah informasi. Ini ya, masalah informasi. Misalnya kata Wondong bisa diusir ngaku kacang hijau jadi tentara. Oke, mungkin ada wali tertentu yang punya mukjizat, punya keramat ngaku kacang hijau jadi tentara. Pesawat disebul-sebul. Tapi ini jangan jadikan segala-galanya. Nenek moyang kita sing mati tenan ditembak londo ya. Paham ya? Sing ngusire londo krono fisik kok serangan 1 Maret ya akeh tenan ya. Sing gak krono kacang hijau maksudnya. Jadi kita harus kritis, hormatilah yang hukum adat yang kita hormati. Sing ngusir londo krono napa? Ini sama seperti kita hormat. Misalnya ada wali Syiah, mbah iku keramat, tahu masak sak pinggir, sak pondok mangan kabeh. Misalnya bayiku keramat itu kan paling sak umurnya ping pindho. Kowe mangan bedino ya. Artinya apa? Kamu jangan hanya terima kasih sama kejadian itu. Karena kamu makan hariannya juga di rumah konco, di rumah bojo, dikai dulur. Sing siapa hati sampean tenan kan hanya peristiwa satu kali itu dong. Sama. Rasulullah itu berpuluh-puluh tahun beliau hidup itu ditolong sahabat Ansor, mulai dikai duit, dikai omah ke sahabat Ansor. Dan hanya sekali Rasulullah menunjukkan masa sidik di pangan wong akeh itu negara perang Khandaq, perang Ghadir Usra. Dan itu tidak merubah Quran untuk rubah. Artinya Allah tetap ngendikan kowe nak wong apik tenan kubul Ansor minal iman, seneng wong Ansor minal iman. Lho apa Rasulullah iku diitung sing ngekeki iman Rasulullah sahabat Ansor. Ora kok diitung ngene. Ora ya Rasulullah, mung zaman berasa kilo di sebelah Nabi terus wong mangan kabeh. Nah kita yang Rumanto, santri-santri terutama itu suka hal-hal yang nggak ada. Jadi soalnya Islam ini korona mbah Syiah, soalnya kita somangan korona dua ini Syiah sih. Itu nggak benar gitu. Karena ya memang itu mukjizat, kita hormati, orang punya keramat kita hormati. Tapi ini tidak akan menjadi tonggak sejarah secara menyeluruh. Kalau sering Rumanto ngomong ke konco-konco pulau sing alim, sing sombong-sombong. Oke, Anda alim. Tapi siapa yang berperan Islam di Kalimantan, di pedalaman Sulawesi, di pasar-pasar kan tidak kita. Saya sering ketemu mulai profesor sampai dokter Islam sing melete saya ingatkan, oke Anda profesor, tapi apa kepahlawanan Anda di desa-desa yang nggak kenal Anda? Ujung-ujungnya Islam individuan sing rumah di Rumanto, Islam di Kalimantan sing rumah di Syiah. Jadi kalau betul kita alim tidak berperan sama. Syaikhul Qadir oke Sultanul Aulia, tapi Islam di Jawa tetap lewat Wali Songo. Islam yang Aceh pertama lewat pedagang India. Artinya enggak karena Sultanul Aulia, semua proses Islam karena Sultanul Aulia itu. Wong ro kabeh. Islam Aceh digawe Pak pedagang India kok Gujarat. Jadi lewat sampean-sampean di Kabupaten Ngalim terus malah jadi dagang malah gawe Islam di Pulau Tengah Indonesia. Islam pertama masuk Aceh lewat sini pedagang agak lewat wong lain. Artinya saat Anda menjadikan seseorang menjadi fokus sejarah itu terus berlebihan. Saya ini orang Indonesia untuk hidayah, tapi faktor Imam Syafi'i, Syaikhul Qadir apa faktor sejarah. Kita tetap hormat sama Imam Syafi'i, hormat Syaikhul Qadir, hormat. Tapi jangan jadikan semuanya itu pusat sejarah. Nah, itu dihentikan oleh Allah, fama ya'lam miskola dzarratin khairan yarah. Tidak Allah itu ngamal sidiko, man ya'mal itu dihormati. Mulanya dari Allah, wong ngamal tak miskola dzarrah, dari Allah tetap tak ketokno hasil. Warak tubuh maqad damu wa asarahum. Oh boy, yang dilakoni anak Adam. Tak bekas-bekasnya tak tulis.
Tapi karena kita ini angkuh nulis itu yang besar, Abdul Qadir, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Misalnya ini gue Yogyo, Bali Maksum, misalnya ini Wonokromo, kita hormat, kita tidak drengki, saya juga dihormati di sarang dino. Tapi saya tidak pernah GR. Ya memang ada hal-hal yang kita pahlawannya, tapi ada banyak hal yang kita tidak pahlawannya, itu harus fair, fair. Memang ada hal-hal yang kita pahlawannya, dalam banyak hal kita juga tidak siapa-siapa. Misalnya kalau Mustafa ngurus langgar, paling banter penting jamaah, dan Abang Mulani kan tidak. Sama begitu terus hidup itu. Nah itu mulanya Allah ngetakno, Nabi Sulaiman itu tidak siapa-siapa. Itu mulanya itu sudah sunatullah. Itu Allah itu bolak-balik uang ben yakin nak pada akhirnya hanya Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Pada akhirnya kita hanya punya keputusan Allah saja. Faktor ya Allah tak. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna huwa adhaka wa abqa. Pada akhirnya sing iso guyono iso nangis ya Allah tak iku. Mulane ngendikane Allah ning surat Najm itu. Amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Allah taziru wa ziratu wisra ukhra wa alaysal insani illa ma. Nah, manusa iku yo sing manfaat sing dilakoni tok. Abdul Qadir pahlawan ya saat beliau cara berpikir kesuwan oleh salah kesuwan. Itu menganggap seseorang menjadi pusat sejarah. Bahkan kadang diri kita itu. Itu sampean pede mawon Kang Ahmadun, Kang Tri, Kang Sinten mawon sampean. Nak amal pede wae. Saat cili-cili amali rumanto dinazurillah tetap dipandang Allah. Dan saat itu pula kita berdialek dengan Allah. Misalnya kamu Mustafa nyumbang kulo, utawa marai cacile ngaji Quran. Kita ini langsung di depan Allah. Misalnya kalau kulo mulang itu di depan Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi semua amal ini penting karena kita langsung dengan Allah, dilihat Allah. Jadi justru kita nganggep pasilah itu malah resiko gitu. Sekali ngamal lo boy kok butuh tawasul Abdul Qadir, tawasul ning Mbah Siasi. Itu nanti berlebihan ya rumah hal yang mestinya kita iso Allah langsung, malah kok tawasul no. Bibarakatihim wa jaihim apa-apa terus. Amal apik itu perintah Allah, jadi ora ono amal apik gantung tidak ada sehat enggak sehat. Kalau tidak ini jenengan tak ora urusan, sampean salat sunat tetap apik, sampean sedekah tetap apik. Jadi kita terlalu lama menjadi salah dia karena cerita-cerita yang Israiliyat itu gitu. Kami global ini tetap hormat kita sama Abdul Qadir, Imam Ghazali, tokoh-tokoh besar kita hormati. Tapi itu mau piye wae wali ini sampean mung tuane sampai ya. Mulane dari Quran kan sampai enggak yang no. Imma yablughunna indakal kibaro ahaduhuma aw kila huma fala taqulahuma uffin. Wong tuamu sing rumat kuwe sok ben yo tuwa. Imma yablughunna indakal kibaro ahaduma sok ben yo tuwa. Sok nak tuwa wis sia-sia. Artinya apa? Yang didialekkan dengan Allah itu dekat. Anis kurli wali-wali tega. Kowe iku syukur ning aku. Sing mubasyarah mek kowe sapa wali-wali tega wong tuwa. Tapi bukan ajaran apa kita meloncat nih Abdul Qadir, meloncat nih Imam Ghazali, meloncat nih Musa. Sebenarnya tidak apa-apa, hormat beliau itu tidak apa-apa. Tapi aku wani sumpah, mau Abdul Qadir, ijek sugeng betapa itu aku gak jadi sebelah juga. Karena jenengan aku untuk kulo, kira-kira saya bisa jujur ya, juga orang tua mesti. Nah ini harus kita bayangkan biar tidak berlebihan kita ya. Bisa ini di sebelah itu, tak tahu orang Imam Abdul Qadir. Kulo niku musuh betul nafsu bujuk kulo. Padahal kewajiban kulo. Kulo tapi kulo pengen ngekek jenengan Sultanul Auliya. Kira-kira malah harus sesuatu selalu cangkem mudun juga ada bujuku. Kenapa wajib? Iya, dan kira-kira. Oh, nanti cerita-cerita terus coba lebih hati. Cerita-cerita mau ini hebat-hebat itu jauh lebih hati. Ini kalau tolong itu hebat. Jadi aku gue sandalnya Nabi Musa tekan Harun. Tapi yang berubah tolong saya ngeliatin ya. Ayat tiaku mudah. Itu terusannya ono fihi sakinatun min rabbikum. Jadi fihi sakinatun min rabbikum. Unsur sakinahnya ya faktor min rabbikum, faktor Allah gitu. Paham ya? Fihi sakinatun Mirabikum, jadi unsur Rabbu itu yang harus kuat. Ya sama seperti Kang Romanto saat sholat yang Ka'bah itu rako unsur Ka'bah yang kuat, tetap jenis sholat Allah bukan. Berarti tidak Ka'bahnya yang besar gitu loh. Paham unsur bagian ada ake. Itu unsur misalnya mandilah, misalnya ono jimate, ya unsurnya Allah yang marinya ake itu mandi aja aki. Ya gue sering gue sampai ngomong sing percaya ake.
Akeh yo Gus tak dinggo wong terus dibaca ora tidak. Aku iso percaya syaratnya sitok. Akeh tak palu pecah ta. Ya pecah, ini dunia awake dhewe iso ning dunia aku. Nah iya sebetulnya ya kita harus percaya unsur Allah itu yang nomor satu, min rabbikum. Memang mungkin sesuatu punya mukjizat mungkin. Kalau besok iso ngetok tenan. Geni gak iso ngobong tenang gitu. Tapi tetap unsur Allah itu harus nomor satu gitu. Yaitu tadi Allah punya adat gaya geni panas, Allah punya adat gaya banyu nyegerno. Tapi itu hanya faktor Allah gitu. Orang kok faktor banyu itu sendiri. Kami itu kalau bulan ini menyangkut tamu itu tahu kita santri itu rusak gara-gara itu. Dua ali-ali orang jelas ali-ali Sulaiman, ali-ali mandi, itu di rumah nanti nak WC juga di situ. Orang jelas, orang jelas mujarab sebut Armando. Artinya memang orang jelas mujarab. Terus masuk sulit WC, kebelet dia sempatnya pulang. Nah itu jelas. Sekali. Subhanallah. Tidak segala. Tapi ada ceritanya. Ya di sini ya ono bakatan unik. Sampai tak duduk ada nabi. Di sini ono Nabi Sulaiman, Nabi Harun. Ono. Maksudnya bakatan unik ono. Mustafa. Jadi gue rasa sesat temen-temen. Tahu ono maksudnya. Tapi belum saya ini sampai murid kula tak cerita. Nah aku orang. Sampai kula orang apa-apa. Cuma mulia-mulia kalau percaya Allah kan udah berakhir. Kodang kula. Cara iman kodang kula. Kodang-kodangan tapi bener dia lah. Tamilul malaika inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini jelas ana kawaten. Jadi kalau enggak murah ilmu tak juga ada takdir. Jadi Nabi Sulaiman dhisik iku yo ngoten niku. Dadi ana dan cerita niku ana. Saya cuma ada dinding mulai setampil sampai apa. Orang kena dicetak muasal kapal. Usulan ada pangeran bolak-balik. Orang kena dicetak muasal setampil ke apa. Jadi setampil wasli kok. Tutupnya segawian atom periode biru. Wasli tulisannya Kompas. Gunanya ini. Wah apa ambil bakal jamu ke apa. Tak kerawatir. Kita ngatur sudah keluar. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Malam maka salam mongsane misah sapa tolot berjilid malam misah keluar untuk perang. Mimpi itu muqaddas. Wa kana harron sadidan panas banget wa talabu min ulma. Ketika mau perang itu panas banget. Jadi oke, mereka akhirnya menerima ya. Bani Israel ya. Bani Israel akhirnya menerima Tolot sebagai panglima. Pas mau perang adalah panas. Sekolah dewa sopo Tolot. Inna wuha muktalikum binahar. Saat temen Allah itu nyoba kelawan nahar. Iku ono banyu. Iku sih gawe ngelak. Digawe ngelak coba nih banyu. Oleh ngombe. Banyak pangeran lucu kadang ya aneh. Jadi perang panas-panas. Kejadian pangeran. Iku diuji be banyu. Jadi panas digawe banyu. Ujian nih be banyu. Artinya wis panas ngelak. Ujian nih karo banyu. Oleh ngombe. Jadi pangeran itu ono ya. Isliban juga. Dengan orang sholat kan lebih swarga, tapi sholat kalau swarga ora oleh. Jadi mana ilmu dilacak itu. Orang sholat itu lebih swarga, tapi kalau sholat kalau swarga gak ora ento. Pengiran itu katut kakek ngoten. Kakek umajan kadang yang mandi tenan, tapi bukan percaya kakek. Betapa ulama paling edan percaya kakek jenis sirek gitu kan. Enggak, tapi sunai pengiran kadang jimat liwat. Oke, sulit. Pengiran Senin dan gue dan kesana ngono aja. Falam apa tolator itu berjilid. Wakana haron sajidan. Waktu lagu minggu alma. Umatnya kepengen banyu. Tapi malah jawabnya inna wuha mutalikum binar. Allah uji kue kelawan kali iki. Itu kali wong Allah itu gaya wong itu menarik. Jadi sampai kiamat Allah gaya wong itu menarik, duit menarik. Rawaleh kecoba. Lah mestinya ngeten nak jenengan mboten nang kecoba gawe betul menarik Gusti ora tetep gawe menarik. Tapi itu tetep ora kecoba. Jadi wong itu duit karo Allah digawe menarik terus. Tapi ya Allah ngendikan, aja tertarik wong itu duit. Mungkin ampun menarik Gusti ora tetep digawe menarik. Jadi itu ini pengeran ora kena tak ono ora iso. Mbok tirakan nganti mati kena wong ayu tetep tertarik. Mun antek tirakan tetep tertarik wong ayu ora duit. Pengeran itu coba protes. Jadi aku larang kecoba kok gawe menarik. Ya ngono. Pengen kok ngaten iki.
Wong karuan masalah iku ngelak, panas. Kok malah ujiane ora oleh dekati kali. Gak oleh dekati sungai mutalikum bina. Ya lho takono. Paman saribamin. Nah taruhane berat. Paman saribamin valesa bin sing ngombe ora kelompokku. Sekali kecoba wedok, zina tenan, wil tenan. Yo ilang tenan ulama. Menarik ra oleh. Padahal tertarik, repot. Sekali kecoba ora ulama tenan sampean. Ora kecoba kelainan, kira wong ayu ora tenang kelainan. Kecoba ora oleh karo ulama kecoba. Kowe ora seneng dhuwit kelainan. Seneng ra oleh, ulama seneng dhuwit. Ya kan ngono saja. Oleh seneng kula anggere ngelajar kerja itu pengiran mboten ate itu. Tidak ada semua buatan apa-apa. Penting untuk riba ini banyak bener. Makam-makam wis dhuwur kok sing arang-arang hikam. Bingung mikir pengiran terus. Dari do kamat lubi ya. Artinya serido ke rumah. Iya, hilang pikiran tuh.